Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kalau berbicara soal negara Arab, mungkin yang terlintas di pikiran saudara bahwa negara Arab itu adalah negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, rupanya di negara Arab sendiri, ya, tidak hanya diduduki oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim, tapi semakin hari, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga di negara Arab sendiri, kekristenan bisa dibilang berkembang pesat. Dan saudara dalam Tuhan, hal ini pun disampaikan oleh seorang ustadz. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menyimak cuplikan videonya yang berikut ini. Di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya Muslim, hanya 80-90%-nya Muslim. Sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Qibtiyah. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Di Suriah banyak Kristen, namanya Kristen Ortodoks Suriah. Di Irak banyak, bahkan di kota Babil atau di kota Irbil itu banyak sekali Kristen. Di Mesir, di Iskandaria itu banyak Kristen. Jadi jangan melihat, oh ini negara Arab Muslim semua. Enggak. Sampai hari ini, karena sebelum datangnya Islam, Kristen sudah terlebih dahulu ada di sana. Pusatnya di mana? Ada di Syam. Syam itu di mana? Hari ini jadi 4 negara. Palestina, Jordania, Suriah, dan Libanon. Itu negeri Syam. Dan dulu di situ tempat peradaban agama Kristen yang kita kenal dengan agama Nasrani. Kenapa disebut agama Nasrani? Bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazaret. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Yesus yang berasal dari Nazaret. Dalam bahasa Arab, Nazaret itu artinya Nasirah. Maka kemudian menjadi Nasrani. Ini bicara peradaban, bukan hanya sekedar bicara keyakinan, Bang, tapi bicara peradaban. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tenang tinggal di Madinah? Karena di Madinah ada berbagai macam keyakinan agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, bahkan ada agama pagan, penyembah patung dan berhala yang disebut dengan dinamisme dan animisme. Karena masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api. Tapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Madinah, Rasulullah merangkul semuanya. Persoalan iman, Nabi mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ayat ini turun di kota Makkah. Apa kata Nabi? Toleransi itu penting. Perbedaan itu mesti ada. Kalau seandainya Allah mau, maka niscaya malam ini Bang Hutapea sama Bang Edi bersyahadah. Tapi kan Allah tidak menghendaki demikian. Karena perbedaan adalah kudratullah, sudah ketentuan Allah. Kalau memang itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, tidak bisa manusia di atas muka bumi ini memaksa seseorang untuk meyakini. Baik saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya, dan di sana kita boleh mendengarkan seorang ustadz menjelaskan bahwa di negara Arab sendiri sebenarnya Kristen itu sudah mulai banyak, bahkan bisa dibilang perkembangan Kristen di negara Arab itu sangat pesat sekali. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini perlu kita syukuri kepada Tuhan, di mana hari-hari ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, orang percaya kepada Tuhan pastinya itu bukan semata-mata karena kehebatannya atau kepintarannya, atau itu dari dirinya sendiri. Tidak, saudara dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa
Tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus Tuhan kalau bukan karena kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kita percaya jikalau kekristenan hari-hari ini semakin berkembang dengan bertambahnya jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan, ini semua atas kuasa Tuhan, atas karya Tuhan yang menjamah hati setiap orang yang belum percaya kepada Kristus, sehingga melalui jamahan Roh Kudus mereka percaya akan kuasa Kristus yang begitu dahsyat. Nah, saudara dalam Tuhan, mungkin secara manusia ya sangat mustahil negara Arab ini diduduki oleh Kristen, karena kita kenal bahwa negara ini merupakan negara penduduknya ya mayoritas Muslim. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan boleh saya katakan bahwa jikalau hari-hari ini orang banyak percaya kepada Tuhan, ya saya katakan itu bukan semata-mata karena seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan atau orang-orang Kristen. Tidak, saudara dalam Tuhan. Hamba Tuhan, ya, para pendeta, para penginjil, bahkan orang-orang Kristen yang menyampaikan kabar keselamatan, ya, itu hanya alatnya Tuhan. Ya. Tuhan yang meneguhkan pemberitaan mereka, sehingga setiap anak-anak Tuhan, entah itu pendeta, penginjil, atau orang-orang gereja menyampaikan firman Tuhan, melalui kuasa Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan percaya bahwa Kristuslah juru selamat dunia dalam hidup mereka. Untuk hal ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita juga punya tugas khusus dalam hal ini. Tugas kita adalah berdoa supaya ya penginjilan di dunia ini semakin diteguhkan Tuhan, sehingga melalui penginjilan-penginjilan yang boleh ada, ya semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Kristus, semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, tugas kita juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat para pendeta, para penginjil, orang-orang kudus Tuhan yang memberitakan Injil Kristus, supaya mereka dipakai oleh Tuhan, sehingga melalui pemberitaan mereka banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan kita berdoa juga buat mereka yang masih jauh daripada Tuhan, yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan. Ya, kita berdoa supaya mereka oleh kuasa Tuhan boleh percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju kerajaan sorga. Kita percaya lewat setiap doa kita semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi pemberita Injil Kristus. Firman Tuhan memberikan kita mandat supaya kita menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca semua orang. Hal yang utama memang dalam memberitakan Injil Kristus, yaitu menyampaikan firman Tuhan itu secara langsung kepada orang-orang yang belum percaya. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, selain membawa firman Tuhan atau menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan kepada mereka, ya, kita juga bisa menjadi pemberitaan Injil Kristus ketika hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga setiap orang yang melihat kita, melihat karakter Kristus yang ada dalam diri kita, mereka terberkati. Dan melalui hal itu bisa saja Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan melalui gaya hidup kita. Dan berbagai hal yang boleh kita lakukan untuk memberitakan Injil Kristus. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh jemu-jemu dan tidak boleh bosan memberitakan Injil keselamatan. Ya, soal mereka percaya atau tidak itu urusan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan, itu karya Tuhan. Tetapi tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan dan juga mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga melalui kuasa Tuhan mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka.
Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.